A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama orang semangat, Ustaz, kita ini harus mencegah Syiah masuk ke negeri kita, Ustaz, karena bahaya, Ustaz. Kata si Ustaz, telat ente. Agenda negeri ini semuanya agenda Syiah. Mau bilang apa? Ya, dikasih modal dari negara buat acara-acara Syiah, betul? Nuzulul Quran, mau coba lihat. Punya handphone, ada browser, pencet browser, keluar tulis di atasnya. Yang pertama kali melakukan nuzulul Quran, maulid, coba nanti dikasih tahu sama Ustadz Google, langsung gitu. Bani Udaid, Al-Qoda, Al-Fatimiyun, Syiah, Fatimiyah. Itu agenda Syiah semua. Belanda paham ini, dibikin orang Indonesia hilang sejarah. Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet. Betul kan? Sampai kita nggak paham. Yang tasbih Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten, kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang Solin, betul? Buddha. Katolik, betul? Nggak ada sahabat menentang tasbih. Bahkan menghitung pakai biji saja, kata sahabat apa? Hitung dosamu lebih baik ketimbang menghitung Allah dengan batu. Cuma ya kita harus berlapangan diri, ini menjadi sebuah tradisi sudah. Hatta di Arab. Jadi tradisi. Ya. Cuma mereka nggak mengeklaim bahwa tasbih itu dengan menyebut nama Allah saja. Ya, ini kan bahaya kalau kita nggak paham asbabun nuzulnya. Akhirnya terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Ini agama mulia. Orang Islam harus bangga dengan hukum Islam. Jadi betul-betul bukan taklid, karena beragama dengan taklid haram di Islam. Tidak ada taklid dalam Islam. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya. Yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya, mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang. Nah, ini tentang gambaran. Siapa yang melarang maulid? Sebagian kecil. Sedangkan yang membolehkan maulid Al-Hafiz. Kalau sudah Al-Hafiz, 300.000 hadis di kepalanya. Ada orang hafal 300.000 hadis, membolehkan maulid. Ada orang cuma hafal 3 hadis, melarang maulid. Bapak ibu ikut yang 300.000 apa yang 3 hadis? 3 hadis itu pun baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matal, itu pun lewat laptop. Habis baterai, habis hadisnya. Isu pertama, isu. Akhirnya orang yang datang maulid itu error begonya, gara-gara isu. Tidak boleh buat maulid, karena maulid itu dibuat-buat oleh Syiah Fatimiyah, kelompok sesat dan kafir. Apa betul ini? Yang pertama buat maulid merah, yang pertama buat maulid adalah Syiah Fatimiyah. Kata yang biru, yang pertama membuat maulid adalah Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id Qutburi Ibnu Zainuddin Ali Ibnu Muqtikin, wafat 630. Ikut yang merah apa ikut yang ini? Saya ikut yang biru. Kenapa? Karena yang ini terpercaya. Sumber dari mana?
Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 272. Ini yang betul. Al-Imam Al-Muzaffar. Imam Muzaffar ini siapa? Jangan-jangan dia ini raja sesat ini. Jangan-jangan dia ini raja Syiah nih. Jangan-jangan dia ini raja dhalal ini. Kita tengok apa kata Imam Ibnu Katsir. Ini Arabnya. Kenapa Ustaz selalu menyertakan Arab? Saya tak mau kalau Arabnya dibuang nanti orang menuduh. Alah Somad pandai-pandai buat-buat aja tuh. Ngawur dia tuh. Ustaz bohong tuh. Ini Arabnya. Terjemahnya nih. Imam Ibnu Katsir mengatakan dia itu siapa? Seorang raja yang pemberani, cerdas, berilmu, adil, pernah memberi hadiah 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa sekarang? 2,5 M kepada Syekh Abdul Attab bin Dihyah menulis kitab Tanwir Maulid. Ada ulama buat maulid dipanggilnya. Engkau nulis tentang maulid ya? Nih ku kasih duit 2,5 M. Makanya kalau bapak ibu orang kaya, duit banyak, sawit jauh mata memandang, mahasiswa bertepatan dengan maulid tahun 2017, kalian tulis buku sejarah maulid. Nanti ku kasih kalian duit 2,5an Pak. InsyaAllah 2000 perak. InsyaAllah ku gratiskan kalian S1. Ku kasih kalian beasiswa. Ada sepeda motor InsyaAllah. Baru Pak, second. Kasihlah dia hadiah. Tengok bagaimana solehnya raja. Ini yang ngomong Ibnu Katsir loh. Ibnu Katsir ini ahli tafsir, ahli hadis. Imam Sa'd Ibnul Jauzi, apa kata dia? Raja Muzaffar itu bersedekah waktu maulid. Ini di dalam nih. Berapa dia bersedekah waktu maulid? 5.000 kambing panggang. 5.000 kambing. 5.000 ekor kambing. Bukan ekornya, kambingnya. 10.000 ekor ayam, 100 ekor kuda, 100.000 keju, 30.000 piring manisan, 30.000 piring manisan. Andai ada wali kota, bupati, gubernur yang soleh di dunia ini, di Pekanbaru ini, dibuatkannya begini, bersempena dengan maulid, dengan ini bumi lancang kuning bermaulid, potong 5.000 kambing, bentang karpet, makan ramai-ramai acara maulid, buat tausiahnya sepanjang. Saya berpikir maulid teragung terhebat buat sepanjang Jalan Sudirman dari tepi Sungai Siak sampai airport. Warulah syiar orang-orang Kristen yang akan mendirikan gereja lari pontang-panting. Tak usah kita buat gereja. Ngeri ternyata orang Islam ini kalau maulid. Ternyata sholat berjamaah dia tak ramai. Kalau pas maulid ramai juga dia ternyata. Wah, buatkan. InsyaAllah mungkin sekarang belum ada gubernur yang cinta maulid, belum ada bupati yang cinta maulid, belum ketemu wali kota yang cinta maulid. InsyaAllah akan datang, akan lahir pecinta-pecinta maulid. Amin. Pengajian Ustaz Salafi di TV Rojak mengatakan mengadakan maulid Nabi itu bid'ah karena itu amalan orang Syiah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Maulid pertama kali dilakukan bukan oleh orang Syiah, tapi dilakukan oleh Al-Malikul Muzaffar, seorang raja yang adil. Imam Ibnu Katsir mengatakan dia Malikun adilun zahidun alimun, seorang raja yang zuhud, alim, berilmu, adil. Lalu dia buat maulid Nabi dengan, maka kata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, dia ceritakan maulid itu isinya hanya 4 saja. Baca Quran, memuji-muji Nabi, nasihat-nasihat, lalu kemudian makan. Maka raja waktu itu menjadikan Malikul Irbil, nama daerah kekuasaan dia Irbil. Nah, jadi itu sudah kita bahas tuntas ketika maulid kemarin. Tonton videonya di youtube.com, tulis saja di search YouTube Abdul Somad Maulid, ketemu situ Abdul Somad Maulid, enter, lengkap dalil-dalilnya semua di Masjid Jalan Kakap Nurul Islam depan Baterai Air. Nah, di situ dulu kita bahas tuntas tentang masalah jangan ikutkan maulid Syiah, maulid Syiah. Dah, yang jawab itu bukan Abdul Somad, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, meninggal tahun 911 Hijrah. Itulah kaji kita pada subuh ini. Saya menulis buku Ustadz di FB, post masalah maulid, ada yang posting perkataan Ibnu Taimiyah,
kalian dapati mayoritas orang bersemangat melakukan kebidahan semisal bid'ah maulid ini dalam keadaan mereka berniat baik, bersungguh-sungguh serta mengharapkan pahala, maka akan kalian dapati bahwa mereka adalah orang yang lemah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Mereka diperintahkan agar semangat mengamalkannya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Pendapat Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, membuatkannya sebagai acara yang diulang setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun 'azim, dia dapat pahala li husni qasdihi wa ta'zimihi, dia dapat pahala dengan niat baiknya. Bahwa ada ucapan Ibnu Taimiyah yang tidak setuju dalam kasus lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun tak setuju dengan maulid yang bercampur-campur, ikhtilat laki-laki perempuan, melompat-lompat, berlari-lari, joget-joget dalam masjid. Itu yang tak disetujui. Maka Imam Suyuti boleh bersyarat baca Quran, maulid, syair-syair, pembacaan syair-syair. Kalau di Siak atau di mana tetap ada pembacaan maulid. Ada maulid. Maulid itu artinya syair-syair, simtud durar. Kalau di Palembang orang baca Simtud Durar yang ditulis oleh Syekh Habib As-Saqaf dari Yaman. Kalau di tempat kita biasa Al-Barzanji atau ceramah, kemudian tausiah. Selesai. Hadirilah tabligh akbar di Bank Indonesia seputar sejarah Nabi oleh Dr. Reza Safik Basalama. Momennya kapan? Pas maulid. Cuman casingnya aja dirubah, tak ada maulid. Oke, kalau gitu buang aja maulid. Ada kata maulid sini? Ada. Ambil tipek. Dalam rangka memperingati maulid. Tak usah maulid. Dalam rangka tabligh akbar sejarah Nabi. Dah, kalau asli casingnya aja yang dipermasalahkan. Tuh. Al-Allamah Asy-Syaikh Tajuddin Al-Fakihani katanya mengatakan maulid adalah bid'ah yang diada-adakan oleh pengekor hawa nafsu. Perkataan Ibnu Hajar yang mengatakan maulid bid'ah yang tak boleh diikuti karena salaf tak pernah merayakan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bacalah selengkap-lengkapnya. Jangan dipotong, dicomot-comot. Jangan setengah-setengah. Bahwa yang konteks ini konteksnya kapan? Nanti buka juga kitab Syekh pendiri NU Hasyim Asy'ari. Dia menolak maulid. Saya punya bukunya di rumah, Hadjus Sari, Majmu' Mu'allafat Syekh Hasyim Asy'ari. Saya tidak setuju dengan maulid. Saya baca-baca, maulid yang bagaimana? Rupanya di zaman Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu, di Pulau Jawa zaman itu di Jawa Timur, orang buat maulid lompat-lompat, lari-lari di masjid, makan malu serak-serak, lalu kemudian berjoget-joget, lalu dipanggil Nabi. Oh, Nabi datanglah, datang macam manggil jelangkung. Itu yang tak mereka senangi. Jadi konteksnya jangan ditarik ucapan ulama tentang ini, ditariknya kemari. Ini hati-hati memahami.